Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi pertama, Senin 24 Maret 2025, menyentuh level terendahnya di posisi 5.991. Namun jelang jeda siang, IHSG balik lagi ke level 6.000. IHSG kembali menguat ke level 6 ribuan setelah terjun bebas ke level 5.991. Pelemahan IHSG sudah terjadi sejak pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini. Nilai transaksi indeks pada pembukaan perdagangan pagi ini mencapai 2,47 triliun rupiah dengan melibatkan 1,83 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 167 ribu kali. Sementara itu pada perdagangan sesi kedua, IHSG ditutup terpuruk dengan jatuh sebesar 96,96 poin atau 1,55% ke level 6.161. Ada 134 saham terpantau naik, 500 saham turun, dan 168 saham stagnan. Adapun total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai 13,63 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 14,19 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.062.000 kali. Lantas sejauh mana IHSG mampu bergeliat untuk esok hari? Langsung saja kita bergabung bersama pengamat pasar modal Wahyu Trilaksono. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita mau buka ya. Ya Pak, masih Lebih aman ya 1 jam puasanya Pak? Aman-aman. Yang puasa IHSG-nya. Pak Wahyu, kita langsung saja. Ini kan hari ini IHSG kita terjun bebas bahkan ke level terendah menyentuh 5.991. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan IHSG kita ini seperti ini? Apakah salah satunya karena pengumuman Danantara atau bagaimana Pak? Ya, exaggerated atau berlebihan juga ya. Kalau hanya karena Danantara, IHSG anjlok seperti ini. Danantara itu masih dalam konteks politis ya. Jadi kalau hanya karena Danantara begini sih, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang levelnya level keputusan atau event isu Danantara, dan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang kebelakang tidak terjadi gitu. Jadi jelas ini hanya bagian dari skenario bearish yang memang sudah bisa diantisipasi sejak akhir tahun ya. Di mana IHSG sejak kuartal 4 sulit menguat dan bahkan anjlok di akhir tahun di dekat 7.000, di mana tidak ada window dressing, Santarelli, January Eve, nggak ada. Yang terjadi adalah IHSG kita anjlok sebagaimana rupiah juga melemah di saat Wall Street sedang pesta pora, diindikasikan dengan terjadinya pelarian modal terutama ya, karena kita ngelihat memang dan lonjakan Wall Street juga sangat kuat diiringi dengan capital net flow yang masuk ke Amerika Serikat ya. Jadi investor, kita udah pernah bahas ini beberapa waktu lalu sebelum bulan puasa kayak sepertinya ya, masih di tentang bagaimana capital outflow itu tidak ditentukan oleh Indonesia, tapi ditentukan oleh Amerika Serikat itu sendiri, pasar global itu sendiri. Jadi faktor Amerika Serikat, Wall Street, Trump, dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Indonesia hanya bagian kecil yang kalau dari saya sebut ini hanya gadis kampung ya. Sementara gadis kotanya yang cantik ini kebetulan menarik lagi. Jadi kalau waktu COVID atau waktu global subprime mortgage 2008-2007, krisis Eropa 2011, 2009, 2011, itu kita menjadi gadis kampung yang diselingkuhi oleh investor karena gadis cantiknya sedang sakit. Dan terbukti bahkan terakhir di COVID pandemi kemarin, kita masih menjadi gadis kampung yang menarik, diselingkuhi oleh investor global karena Amerika dan Eropa sedang kesulitan ya oleh isu Rusia Ukraina, oleh COVID itu sendiri, dan kita lebih baik dari mereka di saat mereka bear market anjlok di bawah
lebih dari 20%, kita malah ke rekor ya kan. Ke rekor terus sih di 2020, 22 itu malah bagus ya. Di saat sekarang logika terbalik. Ketika Amerika Serikat bersemangat, Trump apapun itu, Trump sedang mencoba sebagai latar belakang bisnis ya. Dia sedang mencoba memenangkan bisnis Amerika Serikat dengan egonya sendiri. Kalau nggak mau ikutan aturan main kita, lu gua kasih tarif sekian, sekian, sekian gitu. Ya udah. Jadi dia menggunakan kepentingan nasionalnya sebagai syarat untuk meningkatkan ekonominya, termasuk pasar modalnya. Bahkan dia berani menekan bank sentral sendiri untuk jangan terlalu pro kenaikan suku bunga atau terlalu ketat gitu. Bahkan dia juga menekan untuk mendukung tidak ketatnya moneter itu dengan dibantu, oke, oil gua jatuhin, oil saya tekan, bahkan Arab Saudi ditekan untuk di diturunkan oilnya atau energi price secara global komoditas turun supaya inflasi nggak naik. Jadi berbagai cara untuk uh, Trump mencoba ini, dan nanti ini masih akan panjang urusannya gitu. Bagaimanapun juga Amerika menjadi uh, destinasi kapital yang luar biasa 12 bulan terakhir ya, 520 miliar ke equities AS. Kemudian ini rekor sebelumnya di 2021 hanya 30 miliar gitu. Kalau saham emerging market cuma 220, malah melemah 57%. Eropa atau negara maju selain AS hanya cuma 20 miliar. Amerika 520 miliar dolar, itu sangat tinggi. Dan di sisi lain, kecemasan ini juga diiringi dengan kepanikan ya. Ditandai dengan harga emas yang terus melonjak. Kepemilikan bank sentral digenjot, bahkan China sendiri menaikkan cadangannya terus-menerus sampai sekarang 73,6 juta troy ounce di Februari. Jadi kita ini hanya buih di lautan sebenarnya. Maksud saya gini, kita ini kapitalisasi market cap IHSG ini nggak ada apa-apanya dibanding Wall Street, bahkan dibanding Nvidia yang kemarin sempat anjlok gara-gara DeepSeek, itu bukan kapitalisasi Nvidia-nya, tapi keanjlokannya aja. Itu dia anjlok 9,6 ribu triliun dalam berapa pekan atau berapa hari gitu. Sementara IHSG itu nggak lebih jauh dari itu ya, sekitar 12.000 triliun IHSG kapitalisasinya. Sementara nilai pasar Nvidia-nya itu 52,96 kuadriliun rupiah. Itu baru Nvidia gitu. Bagaimana Wall Street? Jadi kalau Wall Street sedang semangat, ya emerging market ya korban, semua korban. Jadi Indonesia ini hanya bagian dari skenario global yang kebetulan kita harus menyadari posisi kita lemah di sini. Kita adalah market dependent, tergantung pada faktor global. Rupiah pun market dependent, kita bukan independent faktor. Mau presidennya malaikat sekalipun, apalah arti Indonesia? Dibanding Singapura aja kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi secara capital market dan finansial ya, kita nggak bicara komoditas atau sumber daya manusianya, jumlah penduduknya, besaran pulaunya, aset-asetnya secara komoditas, enggak. Kita bicara financial market. Dibanding Singapura kita nggak ada apa-apanya, apalagi dibanding Wall Street. Jadi wajar lah. Jadi ini saya masih mencoba merangkai secara teknikal. Bahkan ini baru mulai. Ini baru kuartal pertama yang belum selesai, yang masih Maret. Masih bisa menuju kuartal kedua dengan target, ya maaf aja, memang secara teknikal pun sangat dimungkinkan untuk medium term ini kita berada di level di bawah 6.000. Khususnya zona waspada kita adalah bear market di 5.600 sampai 5.200. Nah, kalau sudah dari 5.600 ke 5.200, kita lihat apa yang terjadi. Apakah kita yang makin kacau atau Eropa dan Amerika yang menjadi balancing, di mana mereka juga tidak sekuat itu. Ya maksud saya gini, ini akan terjadi balancing juga. Kita tidak selamanya akan seperti ini gitu, karena ini faktor dari Amerika kan. Jadi
faktor Amerika pun punya PR-nya sendiri. Ketika semua dana global ke sana, capital market ke sana, ada titik jenuhnya dan ada breaking point-nya juga bahwa pada akhirnya Wall Street punya kesulitan yang menjadi PR-nya sendiri, yaitu tentang obligasi dan kepercayaan pasar terhadap daya serap hutangnya mereka sendiri. Amerika kan terlalu banyak mencetak hutang, beban hutangnya tinggi sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump ini hanya dampak jangka menengah juga, nggak bukan sebuah obat mujarab untuk Amerika Serikat itu sendiri. Jadi pada titik tertentu equilibrium terjadi bahwa akhirnya Wall Street juga tidak bisa kuat lagi dan apakah mereka yang berbalik anjlok dan kita yang diuntungkan seperti itu, entah pemicunya krisis global atau geopolitik atau mungkin pandemi atau apapun itu yang mengganggu mereka. Jadi untuk sementara ini belum ada alasan untuk berhenti gitu, secara teknikal dan fundamental. Kecuali nanti mungkin di 5.200, 5.600, 5.600 ke bawah itu udah mulai kita hati-hati menunggu sinyal siapa yang lebih jatuh gitu. Apakah Amerika yang akan kembali jatuh dan kita yang rebound, atau semuanya jatuh, di mana krisis ini nggak bisa dihindari gitu. Jadi, tapi memang secara domestik kita punya PR ya. Tapi PR itu tidak membuat kekacauan sebesar ini gitu loh. Kita secara politik masih stabil gitu. Eh, Memang kita lihat banyak PR-nya ya. Jadi PDB kita masih belum bisa meyakinkan, kebijakan sosial pemerintah, MBG dan lain-lain itu mempertanyakan anggarannya cukup atau enggak, utangnya bagaimana, kemudian eh, masalah nilai tukar rupiah, masalah-masalah real seperti PHK, bangkrutan atau penutupan eh, eh, seperti misalnya Sritek dan lain-lain, penerimaan pajak yang bermasalah, kemudian ada isu Sri Mulyani, atau terakhir tentang Danantara, itu hanya isu yang memang negatif secara domestik, memang negatif, tapi untuk menjadi penyebab ini tidak ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah uh, kita sudah jatuh tertimpa tangga bisa jadi gitu. Bagaimana nih PR dari pemerintah secara global dan regional bekerja sama secara keuangan, karena kejatuhan bursa di banyak negara pada akhirnya dibalancing isunya tidak akan baik juga buat Amerika Serikat. Amerika Serikat mau jualan kemana? Barang-barangnya mau dijual kemana? Mau tarifnya mau diapain? Tarif kan tujuannya untuk mengimbangi perdagangan. Kalau oke, tarif udah dapat, terus dia mau jual barangnya kemana? Kalau nggak ada yang mau beli juga. Jadi ini adalah mekanisme global yang tidak bisa win or lose atau zero sum game pada akhirnya. Inilah harapan kita masih di situ. Jadi ini hanya sebuah tidak bisa perlu atau tidak perlu panik dan tidak terhadap kejatuhan ini hanya mekanisme, sebagaimana juga Wall Street pernah jatuh, bahkan Cina juga pernah anjlok kemarin waktu zaman COVID ya kan. Jadi wajar-wajar aja nih. Yang penting secara politik domestik kita masih tangguh dan masih kuat. Itu yang paling dipegang. Jangan sampai ini berujung pada era Soeharto yang jatuh karena politik gitu. Jadi ini masih bisa ditahan sebagai dibatasi epicentrumnya ke pasar keuangan aja. Jadi secara real ekonomi, secara fiskal moneter, secara ekonomi secara umum, politik secara umum kita masih bisa lah. Maksud saya paham saham anjlok tapi kita masih bisa, minimal penduduk masih makan Indomie gitu kan, saham Indofood masih bisa dalam jangka panjang masih bagus gitu kan. Orang masih nyimpen duitnya di bank dalam jangka panjang, bank-bank pemerintah plat merah atau bank swasta seperti BCA juga masih bagus. Kita masih naik kendaraan, otomotif masih bisa bagus. Ya itu aja yang untuk jangka menengah dan jangka panjang masih punya harapan gitu. Tapi jangka pendek ini setidaknya sampai kuartal kedua, apalagi nanti masih ada potensi April Mop. Karena April Mop ini bisa berbahaya ya. Maksud saya karena tanggal 2 April ini sudah
sudah dideklarasikan oleh Trump sebagai Liberation Day for America. Ya, jadi dia sepertinya ini adalah lebarannya Amerika untuk bicara tarif yang sudah dia tegaskan sejak lama ya, bahwa 2 April itu jadi hari kemenangan Amerika Serikat ya. Jadi masih panjang nih, begitu ya. Kita harus realistis bahwa eh, tidak ada yang bisa menahan untuk sementara ini, kecuali sentimen global itu sendiri gitu. Baik Pak Wahyu, saya Ya, tangkap poin-poin yang Anda sampaikan tadi bahwa ya pengumuman Danantara ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi IHSG kita, melainkan lebih dipengaruhi oleh sentimen global yang datangnya dari Amerika Serikat, begitu Pak? iya. Kita lihat kemarin memang Wall Street yang sempat koreksi, yang koreksi wajar, ternyata weekly-nya juga ditutup menguat. S&P 500 mengakhiri 4 pekan melemah gitu. Jadi minggu kemarin dia ditutup menguat dan wajar kita ditutup melemah nanti. Itu. Pak Wahyu, ini singkat saja Pak, seperti apa sih peluang IHSG kita untuk esok hari Pak? Ya, untuk dead cat dead cat bounce atau short term rebound sangat wajar. Jadi gini, kalau secara teknikal aja ya, kita bicara fundamental nggak banyak yang berubah. Tapi secara teknikal, rebound dari misalnya ya, eh, rebound sekitar 300 poin pun masih wajar gitu. Jadi kita sempat turun berapa kali kan, dari 6.530 kemudian rebound ke 6.800, tuh 200-300 itu wajar. Kemudian sebelumnya di Februari 6.270 reboundnya ke 6.600, dan sebelum ini isu yang Sri Mulyani kemarin dipanggil itu, dia sempat dari 6.011 kemudian rebound ke 6.400. Jadi kalau sekarang ada low baru di tahun ini 5.969, mungkin bisa ke 6.200 lagi gitu. Jadi masih sangat mungkin untuk buy on weakness di IHSG ini, walaupun lower consolidation ya, tapi dari new low akan ada rebound 100-200 poin untuk IHSG itu sangat wajar. Jadi secara weekly walaupun melemah-melemah, tapi secara daily rebound 200, 300, 400 poin IHSG itu sangat wajar, masih wajar. Jadi kalau misalnya nanti ada 5.800, 5.900 misalnya, eh lari ke 6.000 lagi, ke 6.200 lagi masih wajar. Tapi high-nya makin rendah. Makin rendah dari 6.700 ya. Yang terakhir, dan 6.500. Jadi rebound tapi di bawah 6.500. Misalnya 6.300, 6.400. Nah, besok potensi rebound sangat terbuka. Kita pernah mengalami waktu isu Sri Mulyani yang dia nyatakan mundur, terus masalah pajak yang katanya sudah bermasalah, kemampuan penyerapan kita lemah, pendapatan kita sulit, itu kan sempat anjlok di 6.011 kan akhirnya, tapi di keesokannya rebound. Jadi besok atau lusa kemungkinan rebound sangat kuat di IHSG, artinya istirahatlah. Dari kejatuhan ini sangat mungkin terjadi. Jadi antara besok atau lusa sangat mungkin terjadi. Atau paling mungkin yang paling masuk akal kalau minggu ini panjang sebagai pelemahan, Kamis Jumatnya sebagai taking profit untuk rebound. Jadi masih ada harapan untuk secara teknikal apapun itu marketnya, tapi kita masih dalam tren melemah, tetapi untuk rebound short term 100-200 IHSG sangat wajar. Jadi masih mungkin juga untuk bursa rebound esok hari atau lusa nanti gitu ya.
Baik Pak Wahyu, terima kasih untuk waktu serta analisis yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Tetap tenang, semangat, badai pasti berlalu. Iya Gitu ya. Pak.